Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai penggunaan metode resitasi dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa menengah. Perkenalkan, nama saya Pindawana, NPM 2018 215000141 dari kelas R6C. Bab 1. Pertama, latar belakang. Pendidikan adalah unsur terpenting dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan nasional. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan dalam pembangunan nasional yaitu ada 5 tujuan pendidikan: guru, siswa, materi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan. Menurut Hamolik dalam Susanti dan kawan-kawan tahun 2017, halaman 54, hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Menurut Mulih Sintriadi tahun 2020, metode resitasi penugasan adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pembacaan, pengulangan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri melalui sejumlah tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa di luar jam sekolah dalam rentang waktu tertentu, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada guru dengan tujuan untuk merangsang siswa untuk aktif belajar baik secara individu maupun kelompok. Berdasarkan pengamatan peneliti ke sekolah tersebut bahwa terdapat permasalahan dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru masih dominan menerapkan metode konvensional dengan lebih memilih penggunaan metode ceramah selama pembelajaran, dan evaluasi diberikan secara tertulis papan tulis. Akibatnya, sebagian besar siswa tidak paham tentang apa yang mereka tulis sendiri. Siswa bingung mana yang termasuk catatan yang penting dan kurang penting untuk dipelajari. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Berdasarkan hal itu, maka perlu diberikan pembelajaran yang menarik sesuai dengan karakter siswa. Oleh karena itu, penggunaan metode resitasi merupakan salah satu metode pembelajaran secara teknik dalam menampilkan materi terstruktur dan menambahkan konsep yang dihubungkan oleh garis-garis antara satu konsep dengan konsep lain. Dan berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berjudul penggunaan metode resitasi untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia bagi siswa madrasah aliyah. B. Ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, apakah pembelajaran yang digunakan guru di sekolah madrasah aliyah selama ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa? Yang kedua, apakah dampak penggunaan metode konvensional terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia siswa menengah? Yang ketiga, apakah penggunaan metode resitasi dapat meningkatkan hasil belajar pelajaran bahasa Indonesia siswa madrasah aliyah yang kedua? Selanjutnya, berdasarkan identifikasi masalah, dapat dilakukan bahwa untuk penelitian ini mempunyai permasalahan yang luas, sehingga perlu adanya batasan agar permasalahan yang teliti dan fokus. Permasalahan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode resitasi dalam meningkatkan hasil belajar pelajaran bahasa Indonesia siswa madrasah aliyah negeri Demak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas,
Penelitian ini dirumuskan dalam yaitu penggunaan metode resitasi dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia bagi siswa Madrasah Aliyah itu. Yang kelima adalah mengenai tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya penggunaan metode resitasi untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia bagi siswa Madrasah Aliyah Negeri 2. Bab 2. Landasan teori. Pertama ada metode resitasi. Menurut Zamarah dan Zen tahun 2006 halaman 85, metode penugasan atau resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar yang dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan dan pada lingkungan sekolah lainnya yang mendukung. Menurut Ambar Jaya tahun 2012 halaman 105, metode resitasi atau penugasan adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Penelitian menurut Nana dan kawan-kawan tahun 2007 halaman 200 mengungkapkan bahwa metode resitasi atau pemberian tugas adalah suatu penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar dan memberikan laporan sebagai hasil dari tugas yang dikerjakannya. Lainnya adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan metode pemberian tugas atau resitasi dijelaskan menurut Zamarah dan Zen tahun 2010 halaman 85-86. Yang pertama ada fase pemberian tugas. Fase pemberian tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan yang pertama tujuan yang akan dicapai, dua jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga siswa mengerti apa yang ditugaskan, tiga sesuai dengan kemampuan siswa, empat ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa, dan yang kelima ada sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua yaitu langkah pelaksanaan tugas. Dalam langkah pelaksanaan tugas yang pertama diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru. Kedua diberikan dorongan sehingga siswa mau bekerja. Tiga diusahakan atau dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak meminta tolong kepada orang lain. Dan yang keempat, diajarkannya agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik dan sistematik. Yang ketiga atau C, fase mempertanggungjawabkan tugas. Hal yang harus dikerjakan pada fase ini adalah yang pertama, laporan siswa baik secara lisan maupun tertulis dari apa yang telah dikerjakan. Yang kedua, ada tanya jawab atau diskusi. 3. Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun non-tes atau cara lainnya. 2. Ada hasil belajar. Menurut Nona Sujana tahun 2009 halaman 22 mendefinisikan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Menurut Susanto tahun 2013 halaman 5, hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Selanjutnya menurut Supriyono tahun 2013 halaman 5, hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Menurut Gagne dalam Supriyono tahun 2013 halaman 5-6, hasil belajar terdiri dari pertama informasi verbal, yaitu kapasibilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang
B. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. C. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. D. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dalam koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. Dan yang E. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penelitian terhadap objek tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.